Bab 1. Bab 1.1, Pemuda dengan Mata Roh. Genteng emas berlapis kaca di atas bangunan besar seperti istana bersinar dengan cahaya yang menyilaukan karena sinar matahari. Pengerjaan kuno yang digunakan untuk membuat atap emas dan pintu merah istana menyebabkan orang tanpa sadar merasakan rasa keseriusan saat melihatnya. Jika dilihat dari jauh, kabut tampak masih menyelimuti sekitar istana. Bangunan-bangunan yang mengelilingi istana berjejer rapi, persis seperti pola dinding bata. Area yang mereka tempati seakan tak terbatas jika dilihat dengan mata telanjang. Dua kata, Dux Mansion, diukir pada lengkungan setinggi 50 kaki yang berdiri di depan pintu masuk. Rumah besar yang menempati area seluas lebih dari 2 km ini bukan milik kota. Sebaliknya, itu adalah bangunan tunggal yang terletak 50 meter barat laut ibu kota Kekaisaran Bintang Luo, Kota Bintang Luo. Dari sini Anda dapat melihat bahwa pemilik rumah besar ini memegang posisi terhormat di Kekaisaran Bintang Luo. Pada siang hari saat ini, sinar matahari yang cerah dan indah akan menyinari genteng kaca yang berkilauan, menyebabkan lapisan emas yang mempesona menutupi keseluruhan Istana Duke. Anda bahkan bisa secara samar-samar melihat pemandangan ini di atas tembok kota Bintang Luo. Pintu belakang wilayah utara Istana Duke terbuka tanpa suara, dan sesosok tubuh kurus diam-diam menyelinap keluar. Sosok itu adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Perawakannya cukup proporsional, dan dia mengenakan kemeja kain abu-abu yang sederhana namun bersih. Dia juga membawa seikat kain kecil di punggungnya. Rambut hitam pendeknya tampak rapi dan rapi. Ekspresi penuh tekad, yang dipenuhi dengan intensitas yang melampaui semua teman-temannya di usia yang sama, terlihat di wajah tampannya. Setelah dengan lembut menutup pintu belakang Istana Duke di belakangnya, pemuda itu dengan cepat berlari beberapa langkah ke depan. Namun, dia tiba-tiba berhenti untuk melihat kembali ke rumah Duke, mata birunya dipenuhi kebencian. "Ibu, awasi aku dari negeri orang meninggal. Tidak peduli betapa kerasnya aku harus bekerja, akan ada hari ketika aku kembali, dan menginjak-injak semuanya di bawah kakiku. Oleh karena itu, aku akan menghormatimu dengan mengubah nama keluargaku menjadi namamu, Huo. Mulai sekarang, namaku adalah Huo Yuhao." Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik menghadap Istana Duke, dan menatapnya dalam-dalam. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa berpikir dua kali. Dia tidak menuju kota Bintang Luo, yang terletak di barat daya rumah Adipati. Sebaliknya, dia pergi ke utara. Sosok mungilnya berangsur-angsur menghilang di kejauhan saat sinar matahari tengah hari yang kuat menyinari dirinya. Meskipun tubuhnya kurus, cara dia pergi tidak menunjukkan perasaan tidak berdaya sama sekali. Ada jalan lebar di semua sisi Dux Mansion. Huo Yuhao terus berlari ke depan, matanya perlahan menjadi semakin merah. "Ibu," ekspresi enggan dan tidak pasrah yang dimiliki ibunya ketika dia meninggal secara tidak sadar muncul di benak Huo Yuhao, menyebabkan dia mengatupkan giginya dengan erat. "Saya harus menjadi lebih kuat. Ibu mengajariku bahwa seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Seseorang hanya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik jika mereka kuat." Adegan dari ingatan Huo Yuhao tak henti-hentinya terlintas di benaknya. Ibu Huo Yuhao adalah salah satu pelayan pribadi Duke, dan tumbuh bersama Duke. Seorang pelayan pribadi hanya ada demi melayani tuannya, tapi Huo Yuhao diam-diam muncul di dalam perut ibunya suatu malam, 12 tahun yang lalu. Dia hamil selama 10 bulan, sebelum akhirnya melahirkan suatu hari nanti. Terlepas dari identitas apa yang dimiliki ibu Huo Yuhao sebelumnya, dia tetaplah putra Duke. Oleh karena itu, meskipun perlakuannya di dalam istana tidak bisa dikatakan baik, tetap saja tidak terlalu buruk. Ibunya tidak lagi menjadi pembantu, dan mengandalkan bangsawan anaknya untuk mendapatkan halaman untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, segala sesuatunya seharusnya berjalan lancar tanpa masalah apapun, tetapi siapa yang menyangka bahwa bencana akan datang secepat ini. Duke berperang sebagai perwakilan Kekaisaran Bintang Luo, menyerahkan semua urusan internal istana kepada istri Duke. Istri Duke sudah memiliki 2 putra dan seorang putri, dan dia memperlakukan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi anak-anaknya sebagai hal yang perlu ditekan. Segalanya cukup baik bagi Huo Yuhao dan ibunya ketika Duke berada di istana, tetapi ketika dia pergi, istana tersebut menjadi dunia istri Duke. Selain itu, dia adalah putri kesayangan Kaisar Kekaisaran Bintang Luo saat ini. Ibu Huo Yuhao tumbuh di samping Duke, sehingga dia sangat disayangi olehnya. Karena itu,
Dia selalu merasa iri dengan istri Duke. Begitu Duke pergi, dia langsung menjadi sasaran utama istri Duke. Dengan alasan ibu Huo Yuhao terjangkit penyakit menular, dia mengejar mereka ke gudang kayu pelayan, yang terletak di belakang mansion. Selain itu, dia memotong semua sumber pendapatan mereka saat ini. Huo Yuhao baru berusia 2 tahun ketika ini terjadi. Ibu Huo Yuhao tidak memiliki tubuh yang sehat sejak awal, sehingga gaya hidup sulit yang harus mereka jalani menyebabkan tubuhnya perlahan-lahan runtuh. Terlebih lagi, para pelayan di bawah kendali istri Duke sering menekannya, menyebabkan dia tiba-tiba meninggal karena penyakitnya ketika Huo Yuhao berusia 10 tahun. 4.000 tahun yang lalu, benua Douluo bertabrakan dengan benua matahari dan bulan, yang hanyut karena Samudera Barat. Hal ini mengakibatkan daratan benua Douluo meluas secara signifikan, namun juga menyebabkan frekuensi peperangan di benua Douluo semakin meningkat. Benua Douluo awalnya terbagi menjadi 2 negara 10.000 tahun yang lalu, negara Surga Do, dan negara Bintang Luo. Namun, benua Douluo kini telah terpecah menjadi 3 negara. Dari keduanya, Kekaisaran Bintang Luo masih ada, tetapi keluarga kerajaan telah berubah. Untungnya mereka telah menenangkan semua kerajaan mereka pada saat itu, memungkinkan seluruh Kekaisaran Bintang Luo tetap bersatu, dan dengan demikian menjadikan mereka kekuatan terkuat dari ketiganya. Namun, Kekaisaran Surga Do terpecah karena perselisihan di antara kerajaan-kerajaan kuatnya. Pada akhirnya, itu terpecah menjadi Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Roh Do. Benua matahari bulan yang melayang dari barat memiliki luas permukaan yang luas dan sumber daya yang melimpah. Itu sedikit lebih kecil dari benua Douluo, tetapi hanya memiliki satu negara, yaitu Kekaisaran Matahari Bulan. Perang pecah antara kedua benua segera setelah keduanya bertabrakan. Ketiga negara di benua Douluo semuanya mengirimkan pasukan sekutu untuk melawan musuh bersama mereka. Setelah hampir 20 tahun berperang, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Kekaisaran Matahari Bulan. Sejak saat itu, mereka menyatukan dua benua dengan nama Douluo. Benua Matahari Bulan sudah tidak ada lagi, hanya Kekaisaran Matahari Bulan di benua Douluo yang tersisa. Namun, Kekaisaran Matahari Bulan tidak sepenuhnya diserang meskipun telah dikalahkan. Mereka mengandalkan keunggulan alami mereka, serta pandangan yang saling bertentangan dari 3 kerajaan di benua Douluo, untuk secara bertahap membentuk situasi yang stabil dan menemui jalan buntu antara keempat pihak. Namun perang masih terjadi setiap tahunnya. Karena seringnya terjadi perang yang harus diikuti oleh Duke, dia hanya menghabiskan sedikit waktu di dalam mansion. Karena istri Adipati sengaja menyembunyikan masalah tersebut, Ibu Huo Yuhao lambat laun dilupakan oleh Adipati. Ketika Duke bertanya tentang dia, istrinya hanya mengatakan bahwa Ibu Huo Yuhao jatuh sakit. Ibu Huo Yuhao telah menderita banyak kesulitan pahit saat membesarkannya. Ketika dia berumur 6 tahun, dia melakukan kebangkitan jiwa bela dirinya di dalam mansion. Jiwa bela diri adalah sesuatu yang dimiliki semua orang di benua Douluo. Meskipun Kekaisaran Matahari Bulan telah berkembang dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan 3 kerajaan lainnya, jiwa bela diri masih menjadi salah satu konsep dasar mereka. Setiap orang secara alami memiliki jiwa bela diri yang dapat dibangunkan pada usia 6 tahun. Jiwa bela diri bisa berupa apa saja, mulai dari alat hingga binatang. Jiwa bela diri tipe binatang disebut sebagai jiwa binatang, sedangkan semua jiwa bela diri lainnya yang bukan jiwa binatang secara kolektif dikenal sebagai jiwa alat. Namun, secara alami ada beberapa jiwa bela diri yang memiliki mutasi. Jadi, mereka merupakan pengecualian terhadap aturan ini. Setelah kebangkitan jiwa bela diri seseorang, sejumlah kecil orang akan memiliki kekuatan khusus bersama dengan jiwa bela diri mereka. Kekuatan ini disebut kekuatan jiwa. Hanya orang yang memiliki kekuatan jiwa yang memiliki kemampuan untuk berkultivasi, dan menjadi profesi paling mulia di benua Douluo, seorang master jiwa. Master jiwa dipisahkan menjadi 9 tingkatan berbeda. Dari terendah hingga tertinggi, mereka adalah cendikiawan jiwa, master jiwa, grandmaster jiwa, penatua jiwa, leluhur jiwa, raja jiwa, kaisar jiwa, sage jiwa, jiwa Douluo, dan berjudul Douluo. Kekuatan master jiwa akan meningkat seiring dengan peningkatan peringkat jiwa mereka. Jika seseorang berhasil mencapai level tertinggi dari peringkat judul Douluo, seseorang akan memiliki kemampuan mengerikan untuk memindahkan gunung dan lautan, serta bahkan menggeser bintang. Bab 1.2, Pemuda dengan Mata Roh.
Orang-orang yang berada di antara kekuatan jiwa peringkat pertama dan ke-10 termasuk dalam kategori cendekiawan jiwa. Ketika jiwa bela diri seseorang terbangun, kekuatan jiwa bawaan mereka akan menandakan bakat mereka untuk menjadi seorang master jiwa. Dengan demikian, seseorang dengan bakat lebih besar akan memiliki kecepatan kultivasi lebih besar. Jika seseorang memiliki kekuatan jiwa peringkat 10 setelah jiwa bela dirinya terbangun, mereka akan menjadi orang yang berbakat dengan kekuatan jiwa penuh bawaan. Dengan demikian, orang itu akan disebut sebagai guru jiwa jenius. Seorang master jiwa jenius akan memiliki prestasi besar dalam hidupnya selama jiwa bela dirinya tidak terlalu buruk. Meskipun Huo Yuhao adalah putra Duke, dia tidak mewarisi jiwa bela diri yang kuat dari Duke. Jika dia melakukannya, istri Duke harus melaporkan jiwa bela dirinya kepada Duke, terlepas dari apakah dia menyukainya atau tidak. Sejak saat itu, nasib Huo Yuhao dan ibunya juga akan berubah. Sayangnya, mutasi yang sangat langka muncul dalam jiwa bela diri Huo Yuhao. Dia memiliki mata roh. Di luar dua kategori utama jiwa bela diri, ada subkategori yang sangat kecil yang dikenal sebagai body souls. Jiwa bela diri yang mereka bangunkan akan menjadi bagian dari tubuh mereka, seperti lengan atau kaki. Hampir semua jiwa tubuh sangat kuat, tetapi kemungkinan kemunculannya sangat kecil. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di atas Beast Souls dan Tool Souls, dan karena itu, mereka sangat dihargai setiap kali mereka muncul. Sayangnya, jiwa bela diri Huo Yuhao merupakan pengecualian dalam hal ini. Jiwa bela diri mata rohnya secara alami muncul di matanya. Selain itu juga merupakan jiwa bela diri tipe spiritual yang sangat langka. Dalam keadaan normal, Huo Yuhao seharusnya sangat dihargai. Sayangnya, ada dua hal yang membatasi perkembangannya. Ketika dia membangunkan jiwa bela dirinya, kekuatan jiwa bawaannya hanya berada di peringkat pertama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bakatnya sangat buruk, yang berarti kecepatan kultivasinya pasti akan sangat lambat. Poin kedua yang membatasi perkembangannya bahkan lebih fatal, tidak hanya jiwa bela diri tipe spiritual jarang terlihat, makhluk jiwa tipe spiritual juga sangat langka. Setiap kali budidaya master jiwa mencapai hambatan peringkat jiwa ke-10, mereka harus membunuh makhluk jiwa yang cocok dengan jiwa bela diri mereka, dan kemudian perlu menggunakan cincin jiwa untuk menerobosnya. Cincin jiwa tidak hanya diperlukan untuk menerobos kemacetan, tetapi cincin itu juga akan memberikan keterampilan kepada para master jiwa. Ini juga salah satu asal mula kekuatan master jiwa. Jika digabungkan, kedua faktor ini praktis membuat Huo Yuhao tidak memiliki prestasi selama hidupnya. Namun, pada akhirnya dia tetaplah putra Duke. Dengan demikian, ia masih berhasil mendapatkan metode budidaya kekuatan jiwa yang sederhana. Bahkan anak-anak dari beberapa pelayan di rumah Adipati mampu mencapai peringkat jiwa ke-10, dan bisa menjadi master jiwa dalam waktu 3 tahun setelah membangkitkan jiwa bela diri mereka. Namun, Huo Yuhao telah mencapai usia 11 tahun ini. Dia sudah berkultivasi selama 5 tahun, namun kekuatan jiwanya baru saja mencapai peringkat jiwa ke-10. Terlebih lagi, dia telah bekerja 3 kali lebih keras dibandingkan rekan-rekannya. Setelah ibunya meninggal, Huo Yuhao tinggal di rumah Adipati selama 1 tahun lagi. Dia masih muda, jadi dia tidak memiliki sumber penghasilan apapun setelah meninggalkan istana Duke dengan gegabah. Karena itu, ia hanya bisa menekan semua keluhan dan kebenciannya dengan hatinya. Dan, karena penindasan yang harus dia alami, pikirannya telah jauh lebih matang dibandingkan rekan-rekannya. Ibunya telah memberitahunya bahwa satu-satunya cara agar dia menjadi luar biasa adalah dengan menjadi seorang guru jiwa. Bahkan jika dia hanya menjadi master jiwa biasa, statusnya masih jauh lebih tinggi daripada orang biasa lainnya di benua Douluo. Kemarin, Huo Yuhao akhirnya berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya ke peringkat ke-10. Ini terjadi karena bakatnya yang sangat buruk, dan setelah 5 tahun kerja keras. Ini juga merupakan hari di mana dia berencana meninggalkan istana Duke. Dia membutuhkan cincin jiwa. Bahkan cincin jiwa 10 tahun tingkat rendah pun akan baik-baik saja. Dengan begitu, dia memiliki kesempatan untuk menjadi master jiwa sejati yang memiliki keterampilan pribadinya. Di benua Douluo, makhluk jiwa diberi peringkat berdasarkan jumlah tahun hidup mereka. Kekuatan cincin jiwa mereka terkait erat dengan ini, serta kekuatan mereka secara keseluruhan. Secara umum, makhluk jiwa dipisahkan menjadi makhluk jiwa 10 tahun, makhluk jiwa 100 tahun, makhluk jiwa 1000 tahun,
makhluk jiwa 10.000 tahun, dan makhluk jiwa 100.000 tahun. Para master jiwa harus secara pribadi membunuh makhluk jiwa untuk mendapatkan cincin jiwa darinya ketika ia mati. Huo Yuhao tahu bahwa, jika dia terus tinggal di rumah Adipati, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin jiwa. Praktis tidak ada seorang pun di sana yang mau membantunya. Karena hal ini, dia dengan terburu-buru memutuskan untuk meninggalkan rumah Adipati, meskipun dia tahu bahwa mencari makhluk jiwa bertipe spiritual sendirian adalah hal yang sangat berbahaya baginya. Lagi pula, anak sapi yang baru lahir tidak akan takut pada harimau. Huo Yuhao dengan cepat sampai di jalan utama saat dia berjalan menuju utara. Meski masih muda, ia sudah melakukan persiapan demi mendapatkan cincin jiwa. Selain satu set pakaian bersih, ia juga membawa jatah kering di tasnya, serta sejumlah uang yang diperoleh. Ibunya melalui kerja keras. Dia juga membawa belati di tasnya. Namun yang terpenting, dia memiliki peta benua yang sederhana. Baik rumah Adipati maupun kota Bintang Luo terletak di wilayah utara tengah Kekaisaran Bintang Luo, dan wilayah yang dipilih Huo Yuhao untuk berburu monster jiwa adalah hutan bintang besar Dou yang berbatasan dengan wilayah utara bintang. Kekaisaran Luo dan Kekaisaran Tianhun. Berbagai jenis makhluk jiwa hidup di dalam hutan, yang luasnya hampir sebesar provinsi. Selain itu, tidak ada kekurangan keberadaan tertinggi di dalam hutan. Jika ada orang lain yang tahu bahwa Huo Yuhao yang berusia 11 tahun berani memasuki hutan Stardow sendirian, tanpa seorang guru yang menemaninya, mereka pasti akan tercengang hingga tak bisa berkata-kata. Dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Karena dia tidak memiliki keterampilan sama sekali, dia bahkan mungkin tidak bisa memenangkan pertarungan melawan monster jiwa 10 tahun. Jalan utama lurus sempurna, sehingga Huo Yuhao dengan cepat berjalan di sepanjang jalan itu, mengikuti pinggir jalan. Meskipun dia masih muda, dia masih berada di peringkat ke-10 Soul Scholar. Kekuatan fisiknya jauh lebih besar daripada orang dewasa pada umumnya. Huo Yuhao menatap jauh ke kejauhan saat dia berjalan maju. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, mereka akan melihat bahwa mata birunya yang dalam langsung menjadi lebih jelas, dan samar-samar tampak ada cahaya yang berkedip di dalamnya. Sejak dia membangunkan mata rohnya, Huo Yuhao telah menemukan bahwa penglihatannya melebihi penglihatan orang biasa. Pada jarak yang relatif dekat, dia dapat melihat banyak detail kecil yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh orang biasa. Pada jarak yang lebih jauh, jangkauan penglihatannya 2 kali lipat jarak penglihatan orang biasa. Kekuatan penglihatannya juga terus meningkat seiring dengan tingkat kekuatan jiwanya. Perubahan yang muncul seiring dengan meningkatnya budidayanya membuat kepercayaannya terhadap perkataan ibunya semakin meningkat. Seorang guru jiwa, saya harus menjadi seorang guru jiwa. Ibu pernah berkata bahwa aku akan menjadi master jiwa pertarungan sistem kendali jika aku bisa mendapatkan cincin jiwa. Bukan karena jiwa bela diri saya buruk, tetapi bakat saya buruk. Oleh karena itu, saya hanya akan bekerja lebih keras dan berkultivasi lebih lama dibandingkan orang lain. Huo Yuhao berkultivasi saat dia maju ke depan, didukung oleh keyakinan yang teguh ini. Saat dia haus, dia mencari mata air, ketika dia lapar, dia akan memakan beberapa biskuit kasar yang dia bawa. Selain bergegas dalam perjalanannya, dia akan duduk dan bermeditasi. Fakta bahwa dia benar-benar dapat melaju sejauh 300 mil dalam satu hari, pada usianya, adalah suatu keajaiban. Namun, dia hanya memiliki 7 koin jiwa perak dan 5 koin jiwa tembaga, yang menyebabkan dia sangat hemat dengan uangnya. Sejak perang antara benua Douluo dan benua matahari bulan berakhir, benua ini telah mengalami perubahan selama ribuan tahun. Mata uang yang digunakan sekarang telah sepenuhnya bersatu, 1 koin jiwa emas sama dengan 10 koin jiwa perak, yang setara dengan 100 koin jiwa tembaga. Ketika dia masih muda, ibunya kadang-kadang diam-diam membawanya keluar rumah Adipati untuk mencari buah-buahan dan tumbuhan liar di hutan untuk dimakan, hanya demi memberinya makanan yang lebih baik dari biasanya. Jadi, jumlah tanaman yang dikenali Yuhao kecil cukup tinggi. Seringkali, dia bahkan tidak sanggup membeli biskuit murah, jadi dia harus mencari makanan di hutan di pinggir jalan saat dia bepergian. Meskipun Huo Yuhao memiliki panduan peta, ini masih pertama kalinya dia meninggalkan sekitar rumah Adipati. Oleh karena itu, dia tidak dapat menghindari kehilangan arah beberapa kali, dan dia harus terus menerus meminta bantuan orang lain untuk menemukan rute yang benar menuju tujuannya. Inilah yang disebut, membaca 10.000 buku tidak sebaik bepergian 10.000 mil.
Dia merasa seperti dia telah belajar banyak hal hanya dalam beberapa hari. Suasana hatinya juga meningkat pesat tanpa penindasan dan pembatasan yang biasanya diberlakukan di rumah Adipati. Hal-hal menarik yang dilihatnya sejauh ini selama perjalanan membuatnya bersemangat tanpa henti. Bagaimanapun, dia masih muda. Setelah tubuhnya pulih, ia tidak merasa lelah saat bepergian. Sebaliknya, bisa dikatakan dia adalah seekor burung yang meninggalkan sangkarnya. Ini adalah pertama kalinya dia bersenang-senang setelah ibunya meninggal. Saya sudah berjalan selama 6 hari, saya harus segera sampai di sana. Huo Yuhao dengan hati-hati memeriksa peta kertas di tangannya, dan kemudian melihat ke arah yang ditunjuk oleh pepohonan di pinggir jalan. Dia memutuskan bahwa dia sudah sangat dekat dengan hutan Great Stardow. Huo Yuhao menyeka keringat di dahinya saat dia berjalan ke hutan di pinggir jalan. Begitu dia duduk di bawah naungan pohon, berniat bermeditasi dan memulihkan kekuatan rohnya, suara air yang mengalir tiba-tiba mulai bergema di udara. Suara ini segera menyebabkan Huo Yuhao melompat kegirangan. Kehadiran air menandakan ia bisa memperbaiki gaya hidupnya. Huo Yuhao segera menutup matanya, dan diam-diam mendengarkan sumber air. Sebagai seseorang yang memiliki semangat bela diri tipe spiritual, keenam inderanya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Hal ini terutama terjadi ketika dia menutup matanya. Saat dia menutup matanya, kelima inderanya yang lain akan bertambah kuat kekuatannya. Dia dengan cepat mengidentifikasi dari mana suara air itu berasal, dan dengan hati-hati maju melewati hutan. Alasan kenapa dia berhati-hati bukan karena tanah di hutan tidak rata, tapi karena dia takut bajunya akan robek oleh semak duri di hutan. Ini adalah pakaian yang dibuat sendiri oleh ibunya untuknya. Ia menemukan sasarannya tanpa berjalan lebih dari 200 meter, yang ternyata adalah sebuah sungai kecil yang lebarnya kurang lebih 3 meter. Air dingin di dalamnya begitu jernih sehingga Anda bisa melihat langsung ke dasarnya, dan menciptakan perasaan rileks sekaligus menyegarkan. Huo Yuhao bersorak gembira, segera melepas pakaiannya, dan kemudian langsung melompat ke sungai, yang kedalamannya bahkan tidak sampai 2 kaki. Terakhir kali dia mandi adalah 2 hari yang lalu. Perjalanan 2 hari terakhir ini telah membuat tubuhnya berkeringat, dan mandi di air yang dingin dan jernih ini merupakan kesenangan yang sangat menenangkan. Setelah mandi secara menyeluruh, perasaan cemerlang menyelimuti seluruh tubuhnya ketika dia berjalan keluar dari sungai. Dia berpikir dalam hati, karena aku sudah tiba di hutan Great Stardow, aku akan beristirahat dengan baik di sini. Dia berganti pakaian bersih, mencuci pakaian kotornya di sungai juga, dan kemudian menggantungnya di dahan pohon terdekat. Dia kemudian mematahkan dahan pohon yang panjangnya kira-kira 3 kaki. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menarik belati dari sarungnya di pinggangnya. Belati itu panjangnya kira-kira 40 cm, dan sarungnya berwarna hijau tua. Sarungnya terbuat dari kulit yang kuat, meskipun dia tidak tahu apakah itu kulit binatang, atau dari binatang roh. Ia hanya mengetahui bahwa itu adalah hadiah yang diberikan ayahnya kepada ibunya. Benda itu selalu disayangi oleh ibunya, sedemikian rupa sehingga ibunya hanya memberikannya kepadanya sesaat sebelum dia meninggal. Gagang belati itu panjangnya sekitar 17 cm, dan tidak memiliki hiasan yang indah sama sekali, memberikan perasaan sederhana dan tanpa hiasan kepada orang-orang. Tidak hanya terasa alami untuk digenggam, tetapi juga terasa sangat nyaman. Ia juga tidak mengeluarkan suara apapun saat terhunus. Bilah sepanjang 23 cm itu seperti air musim gugur yang jernih, dan tampak transparan. Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil karena udara dingin dan padat di sekitar pisaunya, meskipun dia sepertinya sudah terbiasa. Belati macan putih. Ini adalah nama belati yang diberitahukan ibunya kepadanya. Saat Huo Yuhao melihat belati macan putih, kegembiraan di matanya langsung berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Dia seperti melihat sosok ibunya di pantulan pedang itu. Sambil memegang dahan yang baru saja dia potong dengan satu tangan, Huo Yuhao menggunakan belati macan putih untuk mencukur bagian depannya. Saat bilahnya, yang mengeluarkan cahaya biru samar, memotong dahan pohon, rasanya seperti memotong tahu. Setelah 2 atau 3 kali dipotong, bagian depan dahan pohon telah diasah. Dia menyarungkan belati macan putih di pinggangnya, dan berjalan kembali menuju sungai dengan dahan tajam di tangannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, matanya langsung berbinar. Semua detail kecil di air jernih diperbesar di matanya. Dia sekarang bisa melihat perubahan kecil pada riak air, bahkan udang kecil yang tergeletak di antara celah-celah tanah di dasar sungai tidak bisa lepas dari perhatian mata rohnya.
Terlebih lagi, segalanya tampak melambat saat dia melihatnya. Tiba-tiba, Huo Yuhao membuat gerakan secepat kilat, dan menusuk dahan runcing yang dipegangnya ke sungai. Ketika dia mengangkat tangannya kembali, dan membalikkan dahan pohon ke atas, seekor makarel sepanjang setengah kaki muncul di ujungnya. Bagi orang awam, menusuk ikan pasti membutuhkan teknik. Namun, ini adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Huo Yuhao, yang mendapat bantuan mata roh untuk membantunya menentukan posisi ikan secara akurat. Seekor ikan kecil tentu saja tidak cukup baginya. Setelah beberapa saat bekerja serabutan, dia menusuk 10 ikan tenggiri yang panjangnya bervariasi dari 17 cm hingga 33 cm. Ini bagus, setidaknya bisa bertahan selama 2 hari. Tidak akan mudah busuk jika saya memanggangnya juga. Huo Yuhao dengan senang hati berjongkok di samping sungai, dan menggunakan belati macan putih untuk membuang isi perut ikan tenggiri. Belati macan putih yang tajam dengan mudah berhasil menembus ikan, tidak peduli sisik, dada, atau perutnya. Ini sama sekali bukan masalah bagi Huo Yuhao, yang telah melakukan pekerjaan kasar bersama ibunya sejak ia masih kecil. 10 ikan semuanya dimusnahkan setelah 15 menit. Dia mencari beberapa daun besar di hutan, dan membilasnya di sungai. Kemudian, ia meletakkan ikan yang sudah dikupas di atas daun yang basah. Setelah itu, ia menemukan beberapa ranting kering untuk digunakan sebagai kayu bakar, dan menyalakan api di tepi sungai setelah beberapa saat bekerja. Huo Yuhao hanya memiliki garam sebagai bumbu, tapi itu cukup untuk sesuatu seperti ikan panggang. Dia menempelkan makarel bersih ke dahan tipis, dan mengoleskan sedikit garam ke perutnya. Kemudian dia mengambil beberapa daun yang disebut kemangi ungu dari tasnya, yang dia dapatkan di hutan beberapa hari yang lalu. Dia mencuci dan memisahkan kemangi ungu sebelum memasukkannya ke dalam perut ikan. Baru setelah itu dia mulai memanggang ikan di atas panggangan yang dia buat menggunakan beberapa dahan yang tebal. Tidak butuh waktu lama hingga bau yang tidak biasa menyebar dari api yang dia ciptakan. Baunya sangat menyengat, dan mengandung daya tarik tertentu yang hanya dimilikinya. Saat Huo Yuhao perlahan memutar makarel, perlahan-lahan berubah menjadi emas. Ini, disertai dengan aroma yang kuat, sungguh memikat. Awalnya, dia hanya memanggang 2 ekor ikannya, dan menyisihkan yang lainnya. Jika dia memanggang terlalu banyak ikan sekaligus, masalah akan mudah terjadi saat dia mengendalikan api. Alangkah harumnya. Tangisan bahagia dan lembut bergema pada saat itu. Teriakan itu terdengar jelas dan murni, tapi masih mengagetkan Huo Yuhao. Dia melihat ke arah sumber suara, dan melihat 2 orang berjalan di sepanjang tepi sungai. Orang yang berjalan di depan adalah seorang gadis yang terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan memiliki rambut hitam panjang yang diikat menjadi ekor kuda di belakangnya. Dia mengenakan satu set jubah prajurit berwarna biru muda yang pas dengan bentuknya, yang sepertinya menggambarkan tubuhnya yang sedang tumbuh dan halus yang dipenuhi dengan masa muda. Dia memiliki mata seperti burung phoenix, besar dan cerah. Dia juga memiliki hidung terangkat, wajah oval yang hampir sempurna, dan wajah cantik dan lembut yang sedikit bahagia saat dia mengarahkan pandangannya pada ikan panggang Huo Yuhao. Orang yang mengikuti di belakangnya adalah seorang pemuda yang tampaknya seumuran dengannya. Tubuh rampingnya tinggi dan lurus, sementara rambut pendeknya yang berwarna biru tua bersinar dengan kilau seperti batu giok di bawah sinar matahari. Meskipun dia belum tua, dia memberi orang semacam perasaan ilmiah. Wajah tampannya memiliki senyuman malas namun hangat, dan tangannya diletakkan di belakang kepalanya. Dia juga menatap ke arah Huo Yuhao dengan tatapan tertarik. Namun, dia tidak melihat ikan panggangnya, tapi pada Huo Yuhao sendiri. Gadis itu berlari menuju Huo Yuhao dengan semangat tinggi. Ekspresi serakah dan lapar muncul di wajahnya saat dia berkata, "Adik, apakah kamu menjual ikan bakar ini? Baunya enak sekali. Bagaimana caramu membuatnya?" Bukan karena Huo Yuhao belum pernah melihat gadis cantik sebelumnya. Saat dia berada di Istana Duke, banyak gadis pelayan yang sangat cantik, namun tak satu pun dari mereka yang pernah sedekat gadis di depannya sebelumnya. Selain itu, tidak ada satupun gadis di Istana Duke yang sebanding dengan gadis di depannya. Dia bukanlah kecantikan mutlak yang sempurna tanpa celah, tapi dia memiliki temperamen yang luar biasa. Wajah Huo Yuhao berubah agak merah saat dia menjawab, "Aku akan mentraktir kalian berdua makan." Gadis itu terkikik sebagai jawabannya. "Adik, kamu bahkan menjadi malu. Kalau begitu, aku tidak akan sopan." Saat dia berbicara,
dia mengulurkan tangannya untuk mengambil ikan panggang yang telah diberikan Huo Yuhao. Dia sepertinya tidak peduli dengan penampilannya saat dia dengan hati-hati memakan ikan panggangnya, lalu berteriak keras, panas. Pada saat itu, pemuda yang mengikuti gadis itu berjalan mendekat. Dia memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan menyapa Huo Yuhao. Lalu dia berkata kepada gadis itu, Xiao Ya, adik laki-laki ini bahkan belum makan, tapi kamu sudah mulai makan. Mata indah Xiao Ya melebar saat dia dengan marah menjawab, kamu baru saja memanggilku apa? Pemuda itu segera mengangkat tangannya untuk menyerah, baik, Guru Xiao Ya, itu seharusnya baik-baik saja, kan? Xiao Ya menatapnya dengan dingin dan berkata, memang seharusnya begitu. Anda harus memperhatikan status Anda. Meskipun dia belum setua itu, tatapannya dipenuhi dengan penampilan menawan. Pemuda yang melihatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya menjadi kosong. Huo Yuhao, yang berada di samping, tidak berani terus mencari. Dia memberikan ikan lain yang dia panggang kepada pemuda itu dan berkata, kakak, ini untukmu. Pemuda itu tersenyum dan berkata, tuan-tuan tidak boleh mengambil barang baik milik orang lain. Adikku, kamu masih belum makan. Apakah kamu menangkap ikan ini di sungai? Huo Yuhao menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, saya masih bisa memanggang lebih banyak lagi. Sambil berbicara, dia menyerahkan ikan bakar itu kepada pemuda itu. Kemudian, dia dengan terampil mengambil 2 ekor ikan yang telah dia sisihkan, agar dia bisa memanggangnya di rak kayu. Pemuda itu dengan lembut tersenyum dan berkata, saya Bei Bei dan dia adalah Tang Ya. Adikku, siapa namamu? Saya Huo Yuhao. Jawabnya sambil memanggang ikan dengan hati-hati. Selama perjalanannya, dia bertemu banyak pelancong saat tidur di luar ruangan, dan juga menerima banyak bantuan dari mereka. Karena itu, dia tidak ragu-ragu memberi Tang Ya salah satu ikan yang dipanggangnya ketika Tang Ya memintanya. Beberapa hari terakhir ini telah mengajarinya fakta bahwa orang harus saling membantu satu sama lain saat berada di luar ruangan. Bei Bei duduk di sebelah Tang Ya. Cara dia memakan ikan bakar jauh lebih anggun daripada cara Tang Ya. Paling tidak, tangannya tidak sepenuhnya ternoda minyak. Pada saat Huo Yuhao selesai memanggang ikan gelombang kedua, Tang Ya sudah tidak sabar menunggu. Di bawah tatapan tak berdaya Bei Bei, dia mengambil ikan panggang lainnya. Namun, Bei Bei tidak mau makan ikan lagi, jadi dia memberi isyarat agar Huo Yuhao makan dulu. Huo Yuhao sudah lapar, jadi dia memakan ikan lainnya sambil terus memanggangnya lagi. Meski bumbu yang digunakan pada ikan bakarnya hanya garam dan kemangi ungu, namun rasa ikan bakarnya sangat nikmat. Dan meskipun ke-10 ikan itu tidak terlalu besar, ukurannya secara keseluruhan masih cukup besar. Semua ikan dimakan oleh ketiganya. Ini terlalu enak. Saya belum pernah makan ikan bakar lezat seperti ini sebelumnya. Adik laki-laki Huo Yuhao, bagaimana kalau aku mempekerjakanmu sebagai koki, oke? Tang Ya berbaring di rumput, dan meregangkan tubuh dengan puas. Lekuk tubuhnya benar-benar terbuka, tapi sepertinya dia tidak keberatan sama sekali. Bei Bei menggaruk kepalanya sambil menatapnya, tapi tidak berbuat apa-apa. Apakah kamu punya uang? Guru Xiao Ya. Bei Bei bertanya, menyiramkan air dingin ke idenya. Aku akan punya uang di masa depan. Tang Ya sedikit malu saat dia duduk. Dia memelototi Bei Bei, tampaknya tidak senang padanya karena merusak rencananya. Huo Yuhao berdiri dan berkata, Saudara Bei, Saudari Tang, saya harus pergi dulu. Bei Bei berkata, Adik Huo, ini adalah pedesaan terpencil, dan tidak jauh dari hutan Great Star Dow tempat para makhluk jiwa berkeliaran. Kemana kamu ingin pergi? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, lalu mengambil pakaiannya yang sudah kering dari dahan pohon. Dia tersenyum dan melambaikan tangan pada keduanya setelah dia mengemas pakaiannya ke dalam tasnya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi di bawah tatapan Tang Ya yang sedikit heran. Dia tidak mungkin ingin pergi ke hutan Great Star Dow, bukan? Tang Ya menatap punggung Huo Yuhao yang menyusut saat dia merenung. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Samar-samar aku bisa merasakan bahwa dia memiliki kekuatan jiwa, tapi itu sangat lemah. Sepertinya dia juga sendirian. Ini benar-benar aneh. Tang Ya menjulurkan lidahnya dan berkata, karena dia memiliki kekuatan jiwa, mengapa kita tidak merekrutnya ke dalam sekte Tang kita? Bei Bei dengan sedih menjawab, kamu tidak mungkin ingin merekrut seseorang ke dalam sekte,
hanya karena mereka memasakkanmu ikan yang enak. Wajah Tang Ya memerah ketika niatnya diketahui, dan dia menjulurkan lidahnya ke arah Bei Bei. Bei Bei berkata, adik laki-laki Huo ini pasti mengalami sesuatu dalam hidupnya. Saya dapat melihat bahwa kedewasaannya melebihi rekan-rekannya hanya dari pandangannya saja. Namun, saya tidak tahu seperti apa bakatnya. Ekspresi bahagia muncul di wajah Tang Ya saat dia menjawab, karena kamu mengatakannya seperti ini, apakah itu berarti kamu setuju? Bei Bei tersenyum pahit. Pemimpin sekte dari sekte Tang yang agung, Nona Tang. Sebelum Anda menerima saya sebagai murid, sekte Tang hanya memiliki Anda, dan Anda sendiri, sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu, karena ambisi Anda adalah memperkuat sekte Tang, wajar saja jika kami merekrut orang-orang yang cocok. Adik laki-laki Huo ini terlihat seperti orang yang tenang dan tenang. Jika bakatnya lumayan, dia adalah pilihan yang cocok. Dan dari pakaian yang dia kenakan, keadaan keluarganya seharusnya tidak terlalu baik. Jadi, sekte Tang kami dapat merekrut murid semacam ini sekarang. Tang Ya memandang Bei Bei dengan tatapan sedikit penasaran saat dia berkata, kamu sebenarnya cukup licik. Aku tidak bisa mengatakannya sama sekali. Bei Bei berdiri dan membersihkan debu dari bajunya sambil menjawab, ini disebut cerdik, tapi menyebutku bijak juga tidak masalah. Ayo pergi. Karena kita sudah makan begitu banyak ikan bakarnya, setidaknya kita harus melindunginya selama sebagian perjalanannya. Kalau-kalau dia mendapat bahaya saat bertemu dengan beberapa makhluk jiwa, tidak peduli apakah kita merekrutnya ke dalam sekte Tang atau bukan. Tang Ya juga berdiri dan terkikik. Kamu memang cukup pintar kali ini, karena pikiranmu sebenarnya sama dengan pikiranku. Ayo pergi setelah aku bersih-bersih sedikit. Huo Yuhao secara alami tidak menyadari perubahan antara Bei Bei dan Tang Ya. Dia awalnya berencana untuk membawa beberapa ikan panggang bersamanya, tetapi rencana itu tidak dapat terwujud, karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai sarjana jiwa, itulah sebabnya dia tidak menangkap ikan lagi. Ibunya telah mengajarinya untuk berbicara dengan hati-hati ketika berhadapan dengan orang asing. Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap Bei Bei dan Tang Ya, dia tetap memutuskan untuk berpisah dari mereka setelah selesai makan. Meskipun Huo Yuhao masih muda, dia masih memikirkan banyak hal. Dia tahu bahwa Tang Ya dan Bei Bei bukanlah orang biasa. Bei Bei mengatakan bahwa ini adalah pedesaan yang terpencil, namun mereka berdua bahkan tidak membawa tas apapun. Karena itu, dia yakin akan lebih baik dia berpisah dari keduanya. Setelah makan, dia sudah pulih dari kelelahan sebelumnya. Dia menandai posisi sungai kecil di petanya. Siapa tahu, dia mungkin bisa menggunakannya ketika dia kembali. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah papan nama kayu di pinggir jalan menarik perhatiannya. Anda akan memasuki wilayah hutan Great Stardow dalam jarak 50 meter. Ada makhluk jiwa berkeliaran, jadi harap berhati-hati. Benar saja, dia tidak tersesat. Dia akhirnya akan mencapai tujuannya. Selain perasaan senangnya saat ini, Huo Yuhao juga merasakan sedikit kegugupan. Dia menyentuh belati macan putih di punggung bawahnya dan menekan kegelisahan di hatinya. Kemudian, dia mengambil langkah tegas saat dia maju ke depan. Menjadi seorang master jiwa adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Ini adalah keyakinan yang dia pegang dalam hatinya, dan dia tidak pernah menyesali keputusannya. Udara berangsur-angsur berubah menjadi sejuk dan menyegarkan, dan perasaan yang sangat serius tampak ada di dalamnya. Hutan Great Stardow seperti makhluk jiwa yang mulutnya terbuka lebar untuk makhluk muda. Dia akan memiliki kesempatan, atau ditelan.